Ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu di pelajaran bisnis retail pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai, terima kasih untuk semuanya. Ini yang baru join 22 ya, 20 orang berarti. Sisa 8 orang lagi untuk PJ, bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain untuk join di Zoom pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Untuk nama yang Bapak sebut bisa on cam dan nyalain mic-nya dan bilang hadir Pak ya. Yang pertama Aisyah Lutfi Azhara. Aisyah hadir? Mic-nya belum nyala ya, Aisyah. Alicia Marlita Dewanti, ada? Belum hadir ya. Amara Amalia. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Fitri. Anissa Fitri ada. Gatan. Belum hadir. Devi Alivia. Devi Putri Anggraini. Devika Putri Hidayat. Hadir, Pak. Dea Afisa. Hadir, Pak. Mario Septian. Hadir, Pak. Marta Ayu Winarno. Hadir, Pak. Mutia Kamila. Hadir, Pak. Mutia Nur Haryanti. Hadir, Pak. Nabila Kaulica. Pak, Nabila dia hadir cuman kayaknya laptopnya nggak bisa ini deh suaranya. Gak ada apa-apa. Dia udah on mic ya. Nazala Indah. Hadir, Pak. Putri Salsabila. Hadir, Pak. Rama. Belum hadir. Ratna Yunita. Hadir, Pak. Rebecca Stefani. Hadir, Pak. Reva Putri. Hadir, Pak. Riyandi. Hadir, Pak. Robi. Belum hadir. Salwa Nur Ajijah. Hadir, Pak. Samuel. Hadir, Pak. Cindy Rahmadeni. Hadir, Pak. Siti Nur Haliza. Belum hadir. Syalu. Hadir, Pak. Siva Azahra. Hadir, Pak. Berarti yang belum hadir 1, 2, 3, 4, 6 orang ya. 6 orang yang belum hadir. Untuk PJ bisa kasih tahu ke teman-temannya ya untuk join ke Zoom ini. Izin share screen ya Bapak ya. Apa udah muncul ininya? Slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita review materi yang minggu kemarin yang Bapak udah kasih tugasnya.
tentang perlindungan konsumen. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Coba. Saya, Dibuka. Pak. Siapa? Anissa. Anissa Fitri ya, coba. Apa perlindungan konsumen? Menurut saya, perlindungan konsumen itu adalah suatu hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhnya hak dari konsumen. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Pak, Ratna. segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen juga benar kan, Pak? Benar, Ratna. Selain Ratna dan Anissa Fitri, ada lagi? Ya, kalau nggak ada berarti Bapak jelasin lagi, perlindungan konsumen itu adalah segala upaya atau peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen untuk memenuhi dan mengatur terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Jadi dengan adanya perlindungan ini, konsumen mempunyai wadah untuk melindungi dirinya sendiri dari produsen-produsen yang jahat gitu. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi baru bab 6 yaitu hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Nah, di sini ada terdiri dari hak konsumen, kewajiban konsumen, hak konsumen, hak produsen, kewajiban produsen, dan tanggung jawab produsen. Lanjut. Nah, sebelum mulai, Bapak ada sedikit gambar nih. Ada yang bisa jelasin nggak apa yang dilakuin sama dua orang ini? Order makanan, Pak. Order makanan, iya benar. Terus, ada lagi? Kayaknya yang lagi pakai kacamata itu kayak lagi lihat menu order gitu, Pak. Terus Iya, yang benar. pakai itu kayak lagi mendata yang pakai kacamata tuh lagi mau pesan apa sih kayak gitu. Benar, Dea. Selain Dea, ada lagi? Yang dilakuin dua orang ini nih, yang pakai topi dan yang pakai kacamata. Yang gampang-gampang aja nih kalau misalnya kita bisa lihat di sini nih. Yang kacamata dia lagi merhatiin produk makanan. Sedangkan yang pakai topi jadi ini tuh antara konsumen dan produsen ya. Kalau kita lihat yang pakai kacamata ini adalah konsumen, dia itu menanyakan tentang produk apa yang dijual oleh produsen tersebut. Ini itu di mana ya? McD kayaknya ya. Di McD dia itu bertanya tentang makanan yang ada di papan tersebut. Mulai dari mungkin dia bertanya soal paket makanannya, sedangkan kalau yang produsennya itu memberitahu info tersebut kayak misalkan jadi di sini tersedia paket ini Pak, gitu harganya segini, bisa bayar pakai ini dan ada promonya juga. Jadi kita sebagai konsumen juga tahu info apa aja yang terdapat dari produk tersebut, dan si produsennya juga harus wajib memberitahu tentang informasi yang ada pada produknya gitu. Lanjut, ini ada hak konsumen. Ada yang tahu tentang hak itu apa? Apa yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu? Hak. Apa yuk? Hak itu kan berarti tidak harus dimiliki oleh konsumen ya. Kayak misalkan kita sebagai pelajar, itu juga ada haknya. Hak sebagai pelajar. Sebagai anak, ada juga hak sebagai anak. Untuk terus hak sebagai warga negara. Jadi semua yang berkaitan itu selalu ada hak dan kewajiban. Nah, yang di sini itu adalah hak konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan hak konsumen? Kita lihat ya. Sesuatu yang harus Benar, sesuatu yang harus harus didapatkan atau diterima. benar, Marta.
Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap konsumen yang telah membeli atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Jadi setiap konsumen itu berhak untuk mendapatkan apa aja sih yang terdapat di produk tersebut, mulai dari informasinya, terus dari harganya, garansinya, dan lain-lainnya. Nah, ini ada 4 hak dasar konsumen. Yang pertama ada hak untuk mendapatkan produk yang aman, atau the right to safe product. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan informasi tentang produk, atau the right to be informed about product. Yang ketiga ada hak untuk memilih produk dengan jelas dan teliti, atau the right to definite choices and selecting product. Dan yang terakhir ada hak untuk didengar sebagai konsumen, atau the right to be heard regarding consumer. Yang pertama, hak untuk mendapatkan produk yang aman. Pasti kita sebagai konsumen maunya itu kita dapat barang atau jasa yang aman bagi kita sendiri kan. Tidak mungkin kita beli barang atau menggunakan jasa yang tidak aman. Misalkan kalian itu kalau di mall kalian sering lihat kan kayak ada bangku-bangku yang pijit refleksi itu. Sering, Pak. Nah, biasanya tuh kalian sering lihat dulu tuh, oh ini barangnya aman gak sih kalau dipakai sama kita gitu. Kan kalau misalkan kita lihat dapat mengatasi pegel-pegel, ternyata pas dipakai biasa aja gitu. Terus ada lagi kalau misalkan kita main ke GBK atau di Senayan tuh, banyak kan yang orang-orang yang nyewain ini, penyewaan Migo atau Grab itu yang skuter gitu. Nah, itu kan biasanya kita lihat dulu, oh iya kalau main Migo atau Grab skuter itu di GBK aman gak nih? Misalnya kayak pernah ada masalah kemarin itu soal pelarangan main Grab skuter di pinggir Senayan, menyebabkan kecelakaan kan, jadinya banyak yang main di trotoar. Nah, itu tuh termasuk dari produk yang tidak aman. Jadi kita sebagai konsumen harus bisa nih memilih mana sih produk yang aman buat kita dan enggak gitu. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan informasi tentang produk. Kayak tadi yang digambar tersebut, ada konsumen yang ingin tahu. Jadi tuh sebenarnya kita sebagai konsumen nggak usah takut untuk bertanya tentang apa aja sih Pak yang didapetin dari produk ini. Kayak kalian tanya benefitnya apa gitu, isi produknya apa. Kalian tuh juga harus bawel. Jangan kita sebagai konsumen itu hanya beli tetapi tidak tahu isi dari produk tersebut. Terus yang ketiga ada hak untuk memilih produk dengan jelas dan teliti. Kalian juga harus teliti nih kalau misalkan kalian ke Indomaret atau ke Carrefour, kalian pilih-pilih barang, dicek dulu kadaluarsanya gitu. Kayak misalkan beli beli roti. Roti itu kan paling kadaluarsanya cuman paling lama seminggu, paling cepat 4 hari. Dilihat dulu, jangan kalian beli produk yang kalian nggak tahu nih kadaluarsanya nggak ada, terus nggak ada BPOM-nya begitu. Terus yang keempat ada hak untuk didengar sebagai konsumen. Kadang kita sebagai konsumen itu berhak untuk komplain. Untuk komplain atau untuk menanyakan tentang feedbacknya dan makanannya tersebut. Kayak misalkan kalian ke restoran, kalian ke mana makan gitu, terus kalian pesan makanan tetapi datangnya itu lama. Kalian udah nunggu 10 menit, 15 menit, datangnya lama banget gitu. Terus kalian berhak tuh nanya kepada si pelayan tersebut, Mas, kok makanan saya masih belum datang juga ya? Nah, itu tuh kita tuh punya hak untuk didengerin sama si produsen tersebut. Kalau misalkan dia tidak mendengarkan kita, berarti hak kita itu tidak dipakai sama produsen tersebut. Lanjut ya. Nah, ini ada 9 hak berdasarkan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini ada 9, boleh minta tolong bacakan sama Ratna, boleh Ratna? 9 hak konsumen berdasarkan pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua,
hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan penjaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan konsumen. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Yang ke-8, hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan pergantian barang atau jasa yang tidak sesuai perjanjian. Dan terakhir, yang 9, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Ya, terima kasih Ratna. Nah, dari ke-9 ini itu yang paling sering kita alami itu hak yang ke-8 ya, hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan pergantian barang atau jasa yang tidak sesuai perjanjian. Kayak misalkan kalian nih kan pasti sering itu melakukan pembelian online, misalnya di Shopee, di Lazada, atau yang lain-lain. Misalkan kalian itu melakukannya dengan COD. Pasti kan kalian yang paling terutama itu lihat dulu dari barangnya nih. Misalkan kalian beli, kalau yang cewek itu beli make up, sedangkan yang cowok beli baju. Misalkan beli bajunya itu, oh ternyata kurang sesuai ini dengan yang kita pesan gitu. Misalkan kita pesan bajunya ukurannya S, sedangkan yang datang itu ukurannya M dan warnanya yang lain. Sedangkan untuk yang make up, kalian mesennya merek ini, yang datang malah produk yang merek lain. Itu kalian bisa komplain terhadap si penjual tersebut. Kayak minta dispensasi dan ganti rugi dari produk tersebut. Kalian bisa komplain melalui chat ke dianya kan. Tapi kadang kalau yang produsen yang jujur itu dia merespon dan ada di Shopee itu misalkan kita minta tukar udah nggak dibalas lagi gitu. Nah, itu berarti dia itu melanggar haknya sebagai produsen. Kita juga berhak gitu. Itu masalahnya juga suatu permasalahan yang paling sering gitu. Lanjut ya. Ini ada contoh hak konsumen di SPBU. Bisa dilihat ya di sini ada apa nih? Mas-mas SPBU ya yang lagi ngisi bensin. Kalian udah pada sering kan ke pom bensin pasti? Sering lihat ini gak? Sering, Pak. Sering lihat ini gak nih yang merah-merah nih, hak konsumen. Ini biasanya itu ditempelnya di atas ini nih, di atas tangki bensinnya. Ada tuh dipajang hak konsumen. Yang pertama itu di SPBU mendapatkan 3S, senyum, salam, sapa dari petugas. Terus ditunjukkan angka 0 sebelum pengisian BBM. Yang ketiga menerima bukti pembayaran bila diminta dan penanganan yang baik terhadap keluhan Anda. Tapi pada kenyataannya itu di SPBU jarang ya, kalau misalkan kita isi bensin, petugasnya tidak terlalu ramah kan biasanya. Kayak ya udah mau isi berapa mas gitu, 20.000 misalkan. Nah ini nih banyak banget nih kejadian dari si pegawai SPBU-nya ini jarang memberitahu ke konsumennya itu bilang kayak gini, dimulai apa dari 0, kalau misalkan dia tidak bilang kayak gitu tuh sebenarnya dia bisa dapat sanksi karena tidak menerapkan dari hak konsumen tersebut. Itu merupakan SOP dari si SPBU-nya, tetapi jarang kalau misalnya kita lihat sekarang. Masih banyak contoh yang lain di mana ya, misalkan di bank juga. Kayak misalkan kalian ke bank gitu, itu si tellernya juga itu harus memberitahu gitu kepada si konsumennya tersebut produk apa aja sih yang ada di bank tersebut gitu. Terus kayak misalkan tanda tangan konsumen juga tanda tangan nasabahnya juga harus dilihat. Tanda tangan nasabahnya ini asli atau palsu gitu. Jadi kita sebagai teller di bank juga tidak boleh sembarangan memberi izin tanda tangan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bapak maaf, saya mau tanya mengenai contoh hak yang ini dong. Kenapa dia? Jadi kan saya juga pernah isi bensin di Pertamina ini. Nah itu kalau seandainya kita isi bensin di situ terus kita nggak
mendapatkan hak sebagai konsumen kayak nggak terpenuhi gitu, kita tuh harus melapor atau gimana ya, Pak? Ya. Terkait hak yang tidak terpenuhi. Kita kalau misalkan ada istilah kan, pembeli adalah apa? Raja. Ya Raja. benar. Pembeli adalah raja, tapi raja yang bagaimana dulu yang harus kita hormati, ya kan? Kita sebagai konsumen juga harus memiliki itikat yang baik dan harus tahu apa sih informasi yang dibeli sama kita, apakah sudah sesuai prosedur pelayanannya atau belum. Kalau memang tidak diperlakukan dengan baik, kita itu boleh melapor. Tetapi kalau misalkan dia tidak melakukan prosedur yang tadi tuh ditunjukkan angka 0, mungkin bisa aja dia lupa atau dia capek. Jadi kita juga harus lihat dari sisi pandang dianya terlebih dahulu gitu. Kecuali dia melakukan tindakan yang ini apa tidak sesuai dengan pegawai tersebut, kayak misalkan dia pelayanannya kurang sopan atau kalian tidak dilayani, nah itu baru kalian bisa melapor nih. Kayak di sini kan di gambarnya ada nih, keluhan Anda tidak teratasi, hubungi Pertamina kontak senternya. Jadi kalau kalian itu melakukan pembelian di mana aja, nggak harus di SPBU, bisa di restoran, bisa di mana aja, itu kalian berhak untuk melihat nih call center dari pengaduan konsumen tersebut gitu. Udah? Dea, bisa dimengerti? Oh iya, Pak. Oke, Pak Ray. Terima kasih. Sama-sama, Dea. Lanjut ya. Kewajiban konsumen. Ada hak dan ada kewajiban. Tadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus Yang wajib kita dapat. dilakukan. Sebaliknya, kalau misalkan tadi hak itu adalah sesuatu yang harus didapat dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sama kita sebagai konsumen. Apa sih itu kewajiban konsumen? Yaitu adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap konsumen saat membeli barang atau jasa. Ini ada 4 kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada membaca petunjuk dan prosedur pemakaian. Yang kedua ada beritikat baik dalam transaksi. Yang ketiga membayar sesuai nilai tukar. Dan yang terakhir ada mengikuti penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Yang pertama, membaca petunjuk dan prosedur pemakaian. Biasanya nih kalau konsumen ini paling males namanya baca prosedur dari produk tersebut. Kayak misalkan kalian beli barang apa ya, alat pijat misalkan, itu pasti jarang kalian baca petunjuknya bagaimana, prosedurnya gimana, main asal beli aja. Kita juga sebagai konsumen itu wajib untuk mengetahui apa aja sih ini prosedur dari produk tersebut. Terus yang kedua ada beritikat baik. Kita dalam bertransaksi itu juga harus sopan. Jangan yang kita mentang-mentang kita pembeli, kita enaknya aja sama penjual tersebut. Kita kalau misalkan kita mau pakai promo, kita tanya baik-baik, apa sih yang harus dilakuin kalau mau pakai promo di sini gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai cash atau pakai debit, ditanya dulu, jangan main asal sembarangan nggak sopan sama si penjualnya. Terus yang ketiga, membayar sesuai nilai tukar. Kalau misalkan kalian kemana tempat makan, misalkan harusnya harganya 100.000, kalian cuma bayar 70.000 tuh jangan ya. Lagi kalau main asal kabur-kabur aja tuh. Banyak tuh, Bapak lihat di TikTok, ada yang orang mesen kopi bareng-bareng itu rame-rame, kopinya itu nggak dibayar. Jadi dia main asal kabur aja. Kan kalau mesen kopi kan kita pesen dulu gitu, duitnya nanti kan, kasbon biasanya itu namanya tuh. Dia kabur aja gitu aja. Nah itu tuh sebagai konsumen nggak boleh kayak gitu. Terus ada mengikuti penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Kita juga wajib nih sebagai konsumen itu berhak nih kalau misalnya ada masalah terhadap kita, kita juga boleh nih mengadu dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lanjut. Ini ada contoh kewajiban dari konsumen. Ada 2 gambar ya di sini. IndiHome dan BPJS Kesehatan. Yang pertama ada IndiHome. Kalau yang kalian lihat di sini sedang melakukan transaksi ya, atau sedang bertanya mungkin ya. Kayak misalkan kalau kalian yang pakai WiFi di rumah, biasanya kan harus melakukan pembayaran tiap bulan. Jangan sampai kita sebagai pelanggan dari IndiHome mau enaknya doang gitu. Maunya sinyalnya kencang, WiFi-nya cepat gitu, nggak ada gangguan, tapi pas sudah tanggalnya bayar, kita malah lama bayarnya. Harus dilihat juga nih, kita sebagai konsumen wajib untuk membayar tepat waktu. Terus sedangkan yang BPJS atau asuransi kesehatan lainnya, kita lihat dulu nih, misalkan kita ini bikin BPJS atau asuransinya yang kelas berapa sih gitu. Kita harus bayar sesuai dengan tagihan tersebut. Kayak misalkan BPJS ini yang kelas 2 nih, berarti kita harus bayarnya segini tiap bulannya, itu rutin. Jadi jangan sampai ntar kalau misalkan terjadi sesuatu sama kalian minta komplain ke rumah sakit, terus tidak ditangani, padahal kalian masih belum melakukan pembayaran tersebut. Makanya kita sebagai konsumen juga harus diperhatikan dari diri kitanya sendiri. Lanjut, tadi ada hak konsumen dan juga ada hak produsen. Sebagai penjual juga memiliki hak produsen. Apa sih yang dimaksud dengan hak produsen? Jadi hak produsen itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap produsen atau pemilik usaha untuk menjual barang dan jasa tersebut. Ini ada 4 hak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999. Tadi kan udah yang baca perempuannya, sekarang Bapak minta baca yang cowoknya, coba. Siapa yang hadir? Syalu, boleh minta tolong bacakan? Ada Syalu? Halo Pak. Halo Pak, suara saya masuk nggak Pak? Masuk. Ya. 1. Hak produsen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen tahun 1999. 1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum. 4. Hak untuk rehabilitasi dan membaik jika terbukti secara hukum bahwa produsen tidak bersalah. Ya, terima kasih Syalu. Hak menerima pembayaran yang sesuai. Ini di rumah Bapak ya, tetangga Bapak ada tuh yang buka warung, jualan. Ini sering banget dia dapat namanya uang palsu. Kita sebagai produsen juga kalau sebagai penjual harus jeli terhadap pembayaran. Kayak misalkan harus bisa nih ngebedain mana sih uang palsu sama uang yang asli. Biasanya kalau sekarang itu udah canggih, itu ada lampu LED, bisa dibeli, itu bisa untuk mengecek dari keaslian si uang tersebut. Terus yang kedua ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Kayak misalkan ada konsumen yang kurang ajar lah istilahnya terhadap produsen tersebut. Kayak dia maunya tuh dilayanin, terus maunya dihormatin segala macam, tetapi tidak sesuai prosedur. Itu kita sebagai penjual juga memiliki hak nih untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Terus melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum. Jadi kalau misalkan tadi konsumen memiliki perlindungan sendiri, produsen juga memiliki perlindungan jika ada konsumen yang berbuat tidak baik. Nih, ada contoh. Tahu kasus ini nggak? Geprek bensu. Tahu Pak. Tahu ya, ini Tahu. pernah ramai juga kasusnya. Dari tahun berapa ya? 2018 nih sebenarnya juga udah mulai marak kasus ini. 2021 kemarin tuh baru kelar kasusnya. Kalau menurut kalian itu yang asli yang mana sih? Si geprek bensu punya si Ruben atau punya lawannya itu?
Ada yang tahu kasus ini? Ada belum tahu Saya ya? tahu Pak, saya tahu Pak. Kenapa? Coba. Itu kan geprek Bensu sama Beni Sujono Pak. Iya. Nama Mana depannya yang sama kan. asli? Ya. Beni Sujono yang duluan. Siapa? Beni Sujono yang Beni geprek Bensu. Sujono yang Iya, benar. yang bukan Iya, benar Salu. Jadi kalau misalnya kita lihat kita jangan tertipu sama nama bensunya ya. Jadi si Ruben ini tuh melaporkan kejadian apa ini ya? Nama pemakaian namanya. Jadi dia itu ingin hak nama bensu ini dipakai untuk geprek bensunya. Dia ngajuin ke Mahkamah Agung, tetapi sama Mahkamah Agung ditolak karena dari si ayam geprek Beni Sujono ini, bensu ini singkatan dari Beni Sujono. Awalnya ini itu yang pertama didirikan itu adalah dari si ayam geprek bensu Beni Sujono, dan Ruben Onsu ini sebagai brand ambasadornya, bukan sebagai partner bisnisnya atau gimana, tetapi hanya sebagai brand ambasador. Terus di tahun kemudian itu dia mengambil karyawan dari Beni Sujono ini untuk berjualan di geprek si Ruben Onsu tersebut. Jadi dia membuat bisnis lagi yang sama dengan ayam geprek Beni Sujono. Gara-gara namanya dia Bensu, jadi dia beranggapan seolah-olah Bensu itu nama dia dan harus dihak milik. Tetapi sedangkan ayam Sujono ini lebih dulu, tahunnya 2018 kalau nggak salah dia. Gitu. Dan sekarang kasusnya itu udah kelar, jadi si Ruben ini tidak boleh memberikan ini nih, nama bensunya itu di usahanya dia. Lanjut, ada kewajiban produsen. Produsen juga tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Apa sih itu kewajiban produsen? Kewajiban produsen adalah segala sesuatu yang wajib diberikan dan dilaksanakan oleh setiap produsen saat menjual barang atau jasa kepada konsumen. Jadi produsen itu wajib, kayak tadi yang sebelumnya di gambar paling pertama, yang produsen tersebut itu wajib untuk memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Lanjut, ini ada kewajiban produsen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan. Yang pertama ada beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua ada memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha juga dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanannya. Yang keempat adalah menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi atas barang yang diperdagangkan. Jadi kita sebagai, kalau kita mau jualan, kita tuh harus jujur. Misalkan kalian jualannya makanan, itu juga makanannya juga harus dilihat bahan-bahan yang kalian steril gak, gitu. Yang dijual halal gak. Jangan kalian menjual produk yang tidak baik untuk semua konsumen gitu. Terus penjual itu tidak boleh membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Kayak misalkan, beda lagi ya ini ceritanya kalau kalian itu naik kereta atau pesawat, misalkan kalian belinya tiket ekonomi sama tiket bisnis. Nah, itu kan pasti tentu beda pelayanannya. Kalau yang tiket ekonomi, standarisasi pelayanannya mungkin hanya mendapatkan makanan, sedangkan yang bisnis itu mendapatkannya bisa lebih. Bisa dapat makanan, dapat bantal, selimut. Nah, itu tuh berbeda-beda dari pihak produsennya tersebut dalam melayani konsumennya. Tetapi kita harus berlaku baik, jangan mentang-mentang dia belinya beda, kalian tidak mempedulikan yang harganya jauh lebih murah dari yang mahal.
Terus nih ada contoh kewajiban produsen. Ada yang tahu gak nih gambar di bawah ini nih yang sebelah kanan? Ibu-ibu jualan panci. Sering lihat gak sih di rumah-rumah kalian gitu? Ada orang yang nawarin panci atau nawarin apa ya Iya, Pak. biasanya? Banyak kan ya? Iya, ada, Pak. Kalau enggak itu teflon, Pak. Ya, teflon yang anti lengket gitu kan biasanya. Banyak tuh pada nawarin dari Happy Call atau segala macem tuh. Nah, ini kan biasanya itu dia ada sering ngedemoin gitu kan, kayak nih Bu, lihat Bu, teflonnya anti lengket Bu, terus dia masak gitu kan ya, masak di depan orang-orang gitu, dilihat teflonnya anti lengket. Nah, ternyata pas dibeli teflonnya biasa aja, malah nempel-nempel juga kita masak telur atau yang lain gitu. Biasanya kita sebagai produsen juga harus jujur nih kalau misalkan itu apa pancinya tahan banting atau teflonnya nggak lengket, itu juga harus dikasih tahu. Jangan yang bilang, oh ini bisa tahan banting banget Bu gitu. Sekalinya dibanting rusak kan. Sering kayak gitu tuh. Jangan jangan jadi jangan ngebohongin konsumen juga. Terus ini yang sebelah kiri, produsen itu wajib namanya quality control gitu. Kayak kalian misalkan nanti mau PKM kan ya, mau PKL di mana misalkan Alfamidi atau di yang lain-lain. Pasti kan juga ada namanya ntar quality control tuh. Quality control dari barang-barang tersebut. Dilihat nih, oh ini barangnya udah kadaluarsa nih. Terus misalkan dari penataan produknya gimana nih, udah sesuai belum sama standarisasinya. Kayak di sini ada quality control itu kriterianya ada satisfaction, check, dan guarantee. Maksudnya ada kepuasan, kita harus mengecek juga, dan ada jaminan gitu. Misalkan produk ini jaminannya segini apa gitu. Kayak misalkan kita beli handphone, kalian beli handphone misalkan di counter-counter di pinggir jalan, mereknya misalkan Samsung, kalian beli handphone Samsung di pinggir jalan, terus seminggu kemudian rusak handphonenya, terus kalian minta garansi ke si counter tersebut tuh, Bang, ini baru 1 minggu beli kok udah rusak sih Bang. Pasti si abang itu nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Karena garansinya itu biasanya kalau kita beli, garansinya itu langsung dari pihak Samsungnya. Kalian juga harus sering tahu tuh. Kayak misalkan kalian beli handphone Samsung, pasti ntar dia selalu ngejelasin dulu terlebih dahulu tuh. Ini Bu, handphonenya garansinya kalau rusak jangan ke sini ya Bu, tapi ke konternya langsung tuh di Roxy misalkan. Nah, itu kita sebagai produsen itu wajib memberitahu garansinya gimana, terus sama pengecekan barangnya juga harus dilakukan setiap saat tuh. Jangan sampai kita menjual barang yang rusak atau dalam keadaan reject gitu kepada konsumen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang ingin bertanya? Belum ada, Pak. Nggak ada. Lanjut ya. Yang terakhir ada tanggung jawab produsen. Sebagai produsen kita tentunya harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut ini adalah sudah diatur dalam pasal 1 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang mengatur tentang perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, meliputi larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan larangan yang dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan. Ini sekarang lagi marak banget yang namanya apa? Pinjaman online. Itu kasusnya udah lagi ramai banget ya, pinjaman online. Nah, ini tuh udah diatur nih pasalnya nih, dari pasal 1 sampai pasal 17. Kayak misalkan kalian itu penjualannya melakukan online, kayak misalkan black market ya. Kita beli barang black market, itu sebenarnya itu ilegal tuh. Kalian dapat barang, tetapi itu barangnya itu penjualannya tidak disetorkan ke negara gitu. Nah, itu juga melakukan pelanggaran tuh.
Udah ada pasalnya sendiri. Bisa dilihat di sini nih, ada contohnya. Ada iklan, kita lihat ya di sini. Ada iklan legal versus iklan ilegal. Kalau yang kiri iklan dari mana? Pada tahu? Toko oren, Pak. Shopee. Shopee, Pak. Shopee, benar. Iklan dari Shopee. Siapa yang nggak tahu Shopee kan ya? Terus sedangkan yang kanan, kalian tahu nggak kalau yang kanan iklan dari mana nih? Biasanya suka ditempel brosurnya, Pak, di tembok-tembok rumah. Iya, benar. Tapi kalian nggak tahu kan itu dari pihak mana yang nempelin? Nggak jelas gitu. Iya, Pak. Kalau kita lihat di sini iklan Shopee, oh ini dia jelas nih, udah ada brandnya sendiri Shopee. Kalian bisa searching di mana aja gitu. Mau lihat di Google juga ada Shopee. Terus ini dijelasin garansi uang kembali, penjual dan brand terpercaya. Garansi uang kembali jika produk tidak original. Emang sekarang di Shopee ini salah satu e-commerce yang paling kita percaya ya. Kayak misalkan barangnya itu dia jual ori, ya yang datang ori. Kalau misalkan dia bilang barangnya bukan ori, yang nyampe juga bukan ori. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah iklan apa nih? Jaminan BPKB motor. Ini biasanya tuh orang-orang sering tergiur sama kata-katanya ini. Kalau iklan yang ilegal persuasif dia nih kata-katanya, terlalu membujuk banget. Anda butuh pinjaman, jaminan BPKB motor gitu, misalkan data dijemput, proses cepat dan mudah, nilai cair tinggi dan BPKB aman. Biasanya apalagi ya, banyak deh pokoknya. Kayak misalkan kalian sering lihat iklan di tiang listrik atau di tembok-tembok tuh kan pasti kata-katanya tuh terlalu ini ya, tinggi banget gitu. Ayo cepat beli rumah di sini, harganya murah meriah gitu. Nah itu biasanya tuh iklan-iklan kayak gitu tuh yang ilegal gitu. Kayak misalkan di tiang listrik tuh banyak. Kalau misalkan kalian percaya nih sama ini, kalian deh hubungi nih WA-nya dari si iklan ini. Biasanya sering nggak dibalas lagi kalau yang nggak jelas gini nih. Gitu. Karena kita sebagai konsumen juga harus jeli gitu, amat teliti. Dilihat dari lisensi dan lembaga yang mengeluarkan iklan tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya tidak, Pak. Tidak. Sudah, Pak. Pak, saya mau bertanya. Siapa? Marta. Oh, Marta. Apa? Saya mau nanya, gimana sih cara kita supaya kita tuh bisa tahu iklan yang dapat dipercaya sama yang nggak terpercaya gitu? Karena kan kita sebagai konsumen kadang-kadang suka tergiur aja gitu loh, Pak. Terima kasih, Marta. Nah, Marta ini tipikal yang mana nih? Tipikal yang lebih tergiur sama kata-kata atau sama iklan yang biasa aja? Kadang itu orang sering lihat iklan yang heboh. Ini kayak gini nih, iklannya yang sebelah kanan kan heboh ini iklannya. Tulisannya penuh, terus ada gambar segala macam. Sedangkan kalau yang emang yang iklan asli biasa itu simple dia iklannya. Kayak iklannya simple aja udah gini nih. Judul iklannya apa, gambarnya apa, dan tujuannya tuh apa, jelas gitu. Nggak ada kata-kata yang terlalu persuasif atau bagaimana. Terus kita juga harus lihat yang tadi lisensi dari iklan tersebut. Iklannya Shopee. Siapa yang nggak tahu Shopee? Terus misalkan lagi iklannya iklan BRI, misalkan penawaran rumah KPR. Itu kan jelas ya, penawaran KPR-nya dari Bank BRI. Jangan sampai tertipu sama KPR-KPR yang lain gitu. Nah, misalkan kalian mau beli rumah gitu, dilihat nih, oh ini KPR-nya rumahnya segini harganya, pas dibeli ternyata beda harganya, atau udah kita DP uangnya hilang atau nggak dapat dihubungin lagi si orang tersebut. Jadi harus pintar-pintar dilihat dulu. Jangan main tertarik sama yang terlalu membujuk kata-katanya. Ada lagi, Marta? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Sudah cukup, Pak. Ada lagi yang lain?
Sudah? Mungkin tidak ada lagi, Pak. Udah ya. Oke, sampai ini sudah dapat dimengerti ya semuanya ya. Iya Pak, sudah. Alhamdulillah ngerti, Pak. Iya Pak, sudah Pak. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ada sedikit penugasan nih di materi ini. Penugasannya simpel, carilah studi kasus tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia antara produsen dengan konsumen. Ceritakan apa sih penyebab dan bagaimana solusi dari konflik tersebut. Kalian kumpulkan di Smart School sampai tanggal 24 November sebelum UAS. Bapak kasih tenggatnya berarti sampai sebelum UAS. Kita UAS hari Jumat. Hari Rabu kalian kumpulkan nih syarat UASnya nih. Cari apa aja sih masalah yang ada di Indonesia kayak tadi. Contohnya itu geprek bensu antara produsen dengan konsumen. Banyak, mau kalian itu kasus kalian sendiri boleh kalian ceritakan gitu. Kayak misalkan kalian kasusnya di asuransi kesehatan gitu, kalian dibohongin atau gimana. Nah itu kalian ceritain penyebabnya apa, terus solusinya bagaimana gitu. Yang ingin bertanya soal penugasannya? Saya mau tanya, Pak. Kenapa? Itu nanti tugasnya kita diketik atau ditulis di buku seperti biasa ya, Pak? Ini ditulis di buku aja nggak apa-apa. Tulis di buku. Kayak biasa kalian tulis di buku, kalian foto ke Smart School ya. Nggak usah terlalu panjang-panjang ceritainnya, penting intinya aja gitu. Penyebabnya apa, solusinya apa, dan kasusnya apa. Gitu. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya untuk studi kasusnya ini berarti satu aja kan Pak? Satu aja, iya. Baik Pak. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Udah cukup, Pak. Udah cukup. Ini karena udah 1 jam pelajaran juga kita ya, 10, udah mau 10.30, setengah 11. Ya, berarti jangan lupa untuk penugasan kumpulan minggu depan dan kesimpulannya tadi adalah apa? Hak konsumen serta kewajiban dari konsumen dan produsen tersebut. Kita sebagai konsumen juga memiliki hak dan sebagai produsen juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tapi kita harus beritikat baik terhadap penjualan dan dalam bertransaksi gitu. Jangan sampai kita berjualan merugikan orang lain. Sekian materi pada pagi hari ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Jangan live dulu ya bentar ya. Bapak mau dokumentasi foto dulu ya.